Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Begitu. Ya. Nanti ini akan diabadikan oleh teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Kita pagi hari ini diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, insya Allah. Ini lengkap nih yang hadir. Macam-macam ya, dari eksekutif direktur, masya Allah, dari ini sampingnya ini Bu Holilia ini eksekutif manager ya. Nah, di atasnya lagi ada direktur Bu Sri Hidayati, ada juga manajer, ada juga yang masih belum terdaftar gitu ya Bang ya, karena calon manajer ya. Ini baru masih anak baru ini Pak Andika ini anak bawang ya, tapi sudah produktif ya, sekali gabung langsung bawa teman-temannya insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan kembali belajar dalam hal bisnisnya, nanti belajar kesehatannya dengan Bu Sri Hidayati ya. Bahwasannya dalam berbisnis HNI apapun harus didasari dengan ilmu. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia juga harus dengan ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i bagaimana? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Mau akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mau dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Semua kalau disertai dengan ilmu itu jadi mudah, Ibu. Aman kalau nggak tahu ilmunya sulit ya. Orang kok bisa terbang ya? Ya karena nggak tahu ilmunya. Bagi pilot menerbangkan pesawat mudah sekali. Jangankan pesawat yang nggak bisa nyetir, kok bisa ya gitu ya. Tapi setelah belajar tahu ilmunya, maka menjadi mudah. Setiap sesuatu kalau diilmunin atau menggunakan ilmu menjadi mudah. Dan setiap sesuatu kalau menggunakan seninya menjadi indah. Begitu Ibu. Seni baca Quran, wah indah bacaannya. Pakai ilmu baca Quran, bantu mudah jadi bacanya insyaallah. Baik, dalam bisnis HNI juga harus ada ilmunya. Maka ada istilah di HNI itu adalah cakep. Cakep bukan pakai P ya, tapi kita pakai B. Cakep gitu. Ca ini adalah cara, keb ini adalah K-nya kerja, kemudian B-nya adalah benar. Maka kita dalam berkarir ya harus tahu. Anda kalau bepergian Bapak Ibu, apalagi yang belum tahu tujuan, berangkatnya kan lebih lama ya rasanya dibandingkan kalau sampean pulang ya. Sekarang sampean dijanjian sama temen, janjian home sharing saat ini di tempat yang sampean belum berkunjung. Kayak dulu Pak Andika hadir di home sharing di Surabaya. Ini keliling berapa kali tuh? Sa'i ya. Nyasar balik lagi, nyasar lagi balik lagi gitu. Padahal ngelewati 2 kali perumahan saya. Kenapa? Karena belum tahu tujuannya dan belum tahu gitu. Kalau sudah ditahu, saklek keilmuannya tahu. Makanya kalau kita menuju ke sesuatu itu biasanya berangkatnya itu lebih lama dibandingkan pulangnya ya. Kenapa? Karena pulangnya kita tahu tujuannya kita mau kemana gitu. Saya mau ke rumah sudah bolak-balik ke situ. Nah, kan di sini penting untuk menuju karir tertinggi di HNI itu tahu cara kerjanya, dan cara kerjanya yang benar. Kalau cara kerjanya benar itu insya Allah lebih cepat menggapai tingkat tertingginya, ya, insya Allah begitu. Maka kedatangan Bapak Ibu ini bagian dari kemauan untuk bisa mencapai titik puncak, gitu. Titik puncak di mana di sini penting kita belajar bersama. Saya pun belajar, apalagi Bapak Ibu tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan resmi dari pusat atau dari perusahaan. Baik, maka bersyukur kita di HNI ada mentor bisnisnya Bapak Ibu. Anda di sini tidak sendiri ya, tapi ini bisnis sendiri tapi tidak sendirian. Banyak mentor saya misalkan yang tertulis di AVO-nya Bapak Ibu ada LED, itu adalah mentor yang bertanggung jawab atas kesuksesan Ibu. Karena mereka dibayar oleh perusahaan dan dibayar mahal ya, bukan dibayar murah. Baik, sementara karena mentornya jauh-jauh LED-nya ada nanti di Broto, Pak Broto ada di Bekasi, kemudian ada di Bogor, Bu Siti Sunarning juga ada di Bogor. Saya yang menghandle di Bangkalan dan sekitarnya.
Baik, dilihat di buku terakhir itu ada 6 langkah penting memulai bisnis HNI. Ya. Ini biasanya kalau dulu ada kalau ibu nerima kartu, itu ada di belakang, ya. Cukup ada di sini, dilihat di sini 6 langkah penting memulai bisnis HNI, gitu ya. Yang pertama, langkah pertamanya adalah aktivasi AVO. Mbak dibaca, Pak Andika, tolong dibaca yang keras, Pak. Aktivasi AVO Atau agen virtual office. ya, terus Caranya buka www.hinet, ya, username, nomor ID HNI Anda, Ya. password, tanggal lahir Anda. ya, atau dibalik, tahun lahir, bulan dan tanggal. Alhamdulillah tadi sudah ya, sudah semua. Termasuk Pak Andika ini ngutek-ngutek sendiri belum bisa, ternyata di sini baru bisa. Nanti kalau ada mitranya, Ibu ajak gabung di HNI, langkah pertama harus dikasih tahu Pak Ibu ilmunya. Karena AVO ini, agen virtual office ini adalah kantor bagi kita. Anda mau tahu belanjaannya sudah diinput sama stokis yang bersangkutan atau tidak, lihat di AVO. Lihat di dashboard Anda. Ya, coba dilihat di dashboardnya masing-masing. Di situ ada tupo pribadi, ada tupo grup. Kalau di tupo pribadi itulah belanjaan Ibu Bapak di bulan ini, ya. Lalu Ibu bisa tahu siapa saja yang sudah Ibu ajak menjadi konsumen dan agen loyal di HNI. Klik apa? Di genealogi. Di genealogi itu ada nanti daftarnya. Terus Ibu juga tahu, saya ini mau bisnis, konsultasinya ke siapa ya. Di situ juga ada, di bawah itu ada LED. LED itu ada 3 orang, LED terdekat Bapak Ibu, ada nomor yang bisa dihubungi, tanya ke situ. Ya, kalau ditanya sama LED-nya, Bu tahu nomor dari siapa gitu ya. Ya dari AVO gitu. Memang kalau mentor bisnis itu kalau berjauhan, Ibu yang juga harus ekstra untuk menjadi fast learner, nggak boleh santai-santai ya. Karena kalau kita belajar di bisnis di luar HNI ini, khususnya yang di konvensional, itu hadir dalam pembinaan bisnis atau mentor bisnis itu bayarnya jutaan, Bu. Ya, jutaan. Teman saya bisnis dalam perumahan, itu dia bilang ke saya sekian pertemuan bayar 60 jutaan. Ya. Kalau di sini bayar apa gratis? Gratis. Hanya bawa semangat, modal semangat dia ini untuk dapatkan ilmu bisnisnya. Maka di situ ada langkah pertama dalam bisnis HNI, pertama adalah pahami terkait AVO. Aktifkan AVO-nya, buka di www.hni.net itu, username-nya pakai nomor ID-nya Ibu, password-nya pakai tanggal lahir Anda, yaitu tahun lahir, bulan, ya, kemudian tanggal. Ya, nanti kalau disuruh ganti silakan ganti. Alhamdulillah tadi proses ya, Bu Susi yang datang awal tadi sudah dibedah sampai ke genealoginya, sampai bedah-bedahnya udah mantep, tinggal actionnya nanti. Ya, Pak Andika juga sudah bisa masuk, nanti Bu Ani juga menyusul ya. Ini kan sudah bisa masuk Ya. di Baik. yang sebelumnya. Itu yang langkah pertama. Nanti kita akan bahas satu-satu dari cara kerja benarnya ya. Yang kedua Bapak Ibu, setelah masuk di AVO, untuk action itu Anda diwajibkan atau disarankan untuk bisa gesit BCA di situ. Komitmen gesit BCA. PCA. Ayo Bu Susi, dibaca Bu Susi. Yang keras Bu Susi. Komitmen gesit BCA. Ya, Pakai minimal 200 poin per bulan. per bulan. Kemudian Cerita dan ajak 5 sampai 20 kali tiap minggu. baik. Ini gesit BCA itu singkatan dari gesit itu gemar silaturahmi, silaturahim, produktif. G-nya gemar, S-nya silaturahim, T-nya ini produktif. Jadi Ibu nggak pernah kan silaturahim cuma ngobrol-ngobrol gak jelas, apalagi rasan-rasan gak jelas itu dapat dosa banyak tapi gak dapat produktivitas. Seharusnya kan silaturahim itu man arada ayyusalahu fi rizki apa? Wayu falyasil rahimah kan? Kalau ingin diluaskan rizkinya maka silaturahimnya dikuatkan. Minimal dapat air minum. Minimal dapat kue. Nah, syukur-syukur dikasih makan kalau di Madura. Lumayan. Tapi kalau ingin produktif lagi,
rezekinya lebih luaskan lagi. Harus ada lah di dalamnya, mungkin ada penawaran bisnis. Nah, cocok di HNI bisa itu Bu diterapkan. Maka di sini ada gesit, gemar silaturahim produktif. Pak Andika sudah gesit ya kemarin ya. Udah laku berapa itu? Udah lumayan tuh. Pak Andika udah gesit dia. PCA dari siapa ingkatannya? PCA, pakai cerita aja. Ibu kalau mau cerita, jangan cerita suaminya orang gitu. Rugi. Mending cerita-cerita, apalagi suami sendiri dosen dan banyak. Karena lebih tahu aib-aibnya itu ibu gitu. Wah, montang laki, lepas ada bitang laki. Wah, iya lepas ada betul, iya lepas ada yang laki yang ngajak kape. Waduh, bahas kape. Montang laki man diwabit aja. Kok teger fusion saya dentek. Yes, Bu. PCA, Bu, ya. Pakai produknya ya, dan itu syarat pakainya 200 poin aja. Pakainya kiranya 200 poin itu kalau dinominalkan 650 ribuan. Ada 700 ribuan. Tergantung produk. Kalau stem fiber bisa 500 ribu ya. Baik. Jadi gimana tadi? Pakai cerita aja. Waktu gesit itu loh. Waktu sampean silaturahim ke saudara, ke teman, ke siapapun ya. Sambil lalu cari celah Bu, cari celah. Saya sering begitu, ya, saya sering. Daripada nggak gitu lihat apa gitu, ada celah masuk di situ. Tapi Bapak Ibu, saran saya sampean ceritanya berasalkan dari yang dipakai. Ini loh, ya. Sampean makainya apa? Itu yang diceritakan. Jangan cerita yang lain gitu. Pak Andika sudah pakai apa Pak? Pakai Madu sudah. Nah, terus Magafit. Nah, sari kurma kan. Sudah, kalau sudah make tuh Bu. Kenapa ini kok? Ini intinya itu kalau dalam agama Islam itu lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Pekerjaan yang didakwahkan itu apa yang Anda lakukan itu lebih kuat Bapak Ibu. Sampai nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak usah ngajak orang puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis sunnah luar biasa. Bapak sendiri nggak pernah ngambek terus ngakam. Orang kita nggak pernah tahajud. Wa minal laili fatahajjat nafilatan laka masa ayyabaka sampai ngabuk tolong sampean. Orang yang ngalak hidayah nggak nyampe Bapak Ibu ya. Kenapa? Makanya kalau ada kiai ulama ceramahnya nggak enak. Ada anak tahajud ya nak ya, nggak enak Bu. Tapi karena dia rajin tahajud, asarnya masuk di hati, cepat masuknya ke santri itu kenapa Bu? Karena dia menyampaikan apa yang dilakukan. Ibu juga gitu ke anak, ngaji Quran, dia ngaji HP dok. Nang apa bu? Di belakang, kalau di depan ibu di belakang. Apa bu? Nah, kayak pelak ngocak. Gitu Bu. Berarti sampean itu pakai cerita baru nanti aja. Ceritanya gimana? Misalkan sampean pakai pasta gigi. Ya, sampean pakai pasta gigi apa gitu ya. Saya pakai siwak saya. Tapi modern siwak saya. Ini pasta gigi herbal HNI, begitu Bu. Caranya Bu, cari peluang untuk cerita itu harus tahu. Entah sampean pakai kalung ini, kalung pasta gigi. Saya tuh kalau ada beli kopi itu kadang minta plastik. Enggak Bu, enggak usah plastik. Ini kan sudah gini ya, kopi itu cuman. Kalau ibu mau kemana-mana, taruh di motornya, taruh gini. Hiasan mobilnya kalau perlu kopi itu di belakangnya itu. Jadi ada orang nanya, itu kesempatan untuk cerita gitu. Ya, atau ada tamu, gimana caranya disuguhi kopi? Jangan diam saja. Monggo silakan, ini kopi 7 elemen. Ini presentasi saja. Insya Allah nggak kembung. Wah itu Pak caranya Pak. Ya. Jadi cari celah untuk Anda bisa bercerita. Ya jangan terlalu Bu, ya nggak enak orang trauma nanti. Udah. Bagaimana katanya di sini? Kalau sudah pernah cerita,
Nah, nanti zaman gimana ngajaknya? Ibu, nanti kalau pengen beli kayak gini biar murah, bikin aja kartu diskonnya. Itu aja. Nah, murah kok kartu diskonnya 10.000 atau 30.000. Seumur hidup nggak ada perpanjangan kayak SIM gitu. Kalau SIM kan perpanjangan ya setiap 5 tahun. Ini seumur hidup. Selama perusahaan masih ada dan ibu masih hidup, maka masih bisa dipakai. Gitu, 30.000. Dapat apa katanya? Ini dapat buku gini, Bu. Ini herbanya. Jadi ajak itu ajak gabung. Kalau enggak sebelum ajak gabung, ajak make. Ya. Enggak punya duit dia, kasih dulu, enggak apa-apa, sedekah. Coba kalau mau coba, Bu, enak ini saya senyumnya lebih semeringah pakai ini. Wah, gitu. Nah, coba nyoba dulu. Nah, itu bisa pakai ini, Bu. Saya hiasan rumah saya herbal semua. Bu Ida yang pernah ya, Pak Andika juga pernah ya. Jadi kalau masuk rumah saya jual herbal, lalu hiasannya herbal semua. Nah, itu juga sebagai bahan untuk cerita. Kok sampai nanya dia? Nggak nanya pun kita cerita. Ini hiasan rumah saya, mohon maaf ya, ini herbal semua. Itu. Ya. Jadi itu alasan untuk kita cerita. Kemudian di situ berapa ceritanya itu? Cerita dan ajak 5-20 kali tiap hari ke orang. Ini kalau yang Pak Joko kayak Mbak Sofi ini, punya toko Ustazah Sofi ini. Orang beli gula, jangan cerita gula gitu. Kalau orang beli gula, masa zaman cerita gula nggak ada faedahnya. Dia sudah pasti pakai gula. Maka Ibu kan pernah kalau di Fafamat, Dodomat itu ya. Kalau sampean beli apa? Pulsanya sekalian, Bu, kan begitu. Dia cerita pulsa, mengingatkan. Mungkin pulsa sampean. Apalagi sampean sudah belajar Herbatibun Nabawi, kok lihat orang tenggingan gini beli gula, kayaknya kena diabetes ini. Langsung cerita, ini saya kedatangan produk baru untuk mungkin mau coba. Kalau dia beli pasta gigi yang murah, mungkin Ibu kalau mau naik grade dapat segernya, dapat sunnahnya, bisa coba yang ini, Bu. Begitu. Harus cerita. Setiap orang pembeli. Jadi kalau yang sudah punya toko, walaupun itu toko bahan bangunan ya, apalagi cuma toko bahan pokok ya, itu ceritanya di situ. Makanya kata mentor saya, Ustadz itu nggak usah nyari pasar, Ustadz. Ustadz itu pasarnya sudah datang, katanya. Ada orang konsultasi, setelah konsultasi itu pasar bisa ditawarkan. Ada orang aduh saya nggak punya kerjaan, kasih ini kerjaan di HID ada. Ustadzah itu begitu, sama. Ya, kemana-mana bawa gini kan, ngajar. Ayo tasmi, gitu. Ini ditata di sini. Nah, kalau ada yang nanya, apa Ustaz? Ustadzah, ini kopi, ini saya sehatnya alhamdulillah, tiap pagi minum ini. Wah, gitu, Pak. Ini mijet nih, Pak Andika. Terus mijet itu Pak cerita, daripada orang ketedung, Pak. Takut bablasan mati, hampan kan repot. Kereta. Sampai mecet. Aduh sampean neka ki ger asam lambung pola neka. Ngenom neka kula beres bari. Bapak kan sudah punya pulang. Kalau sama Pak penyakitnya sama Bapak alami, itu ceritanya lebih keren, ya kan? Api kopi Tambah. Pokoknya kalau ingin cepat sukses, Bu, ya 20 kali. Ya. Kalau ya pinginnya sukses kiamat kurang 5 hari ya sekali sehari. Itu. Wah, bikin cepet ya 10 normalnya itu, ya. Ada orang itu 20 cepet jadi LED-nya. Ya kalau yang sekali ya, itu tadi nunggunya lama ya. Kemudian yang nomor 3 di situ apa? Setelah cerita. Cerita itu memang penting, Bu ya. Cerita itu penting. Ibu kalau pernah lihat televisi kan ada sponsor. Sponsor itu cerita itu. Cerita-cerita. Kan ada orang itu, saya malu jualan. Udah nggak usah jualan, cerita-cerita aja. Kalau ada nanti nanya, beli di mana? Bisa beli dari saya gitu. Atau bisa beli ke teman saya. Tapi saran saya, Bapak bikin nomor ID. Nanti saya bikinkan. Nah, saya bikinkan. Ibu bilang ke mentornya, tolong ini bikinkan nih teman saya. Nah, kayak Pak Andika, ini tolong bikinkan teman saya. Sudah gitu aja. Dia belanja, nggak belanja ke Ibu, ya nggak masalah. Di HNI itu belanja kemana saja, yang penting nomor ID-nya ada, dapat diskonnya. Ibu sebagai sebagai petunjuknya itu ada royaltinya, Bu. Kira-kira ini, wah ini halal apa haram, Mbak?
halal insya Allah Bu. Ya, jangankan di HNI Bu ya, saya punya teman dia itu pembudidaya burung. Burung apa? Burung itu yang 7 jutaan tuh Bu, yang kicau, murai. Kata dia, saya Pak, pokoknya ada orang nunjukin gini, ini burung ini bagus, itu sudah saya kasih 50.000 katanya. Pokoknya ada orang mau cari burung murai, kok dia nunjukin nama saya, nunjukin ini loh. Tahu dari mana sampean? Dari ini. Itu saya kasih tuh Pak, 50.000 minimal. Nunjukin tuh itu, dia kasih. Kalau laku ya. Itu kalau laku Bapak Ibu. Sekarang model perusahaan tuh rata-rata, kenapa kok disuruh bikin kartu keanggotaan. Ya gini sekarang, sampean pernah kan mampir di jalan. Terus di jalan itu ada apa? Alfamart sama Dodomat gitu. Dempetan ya kan? Dempetan loh itu. Kadang hadap-hadapan. Yang paling ekstrim lagi dempetan loh. Surabaya itu banyak kayak gitu. Ibu kira-kira mau ke Dodomat sama Fafamart itu kira-kira apa Bu? Tergantung ibu pegang keanggotaan yang mana, kan begitu. Kenapa? Karena mereka menawarkan bagi anggota kami dapat poin, dapat diskon dan ini gitu ya. Dan poin itu kalau di mereka nggak bisa jadi duit Bapak Ibu. Kalau di HNI bisa jadi duit dan ditransfer. Itu sudah menjadi hal yang lumrah Bapak Ibu ya. Kalau di dalam agama jenengan ngajar anaknya sholat sampai dapat pahala 100%. Sampai kapanpun dia sholat sampai dapat pahalanya. Tapi kalau dalam dunia bisnis nggak bisa kayak gitu Bu, bangkrut perusahaannya. Maka ada prosentasenya. Perusahaan tuh ngasih prosentase itu. Itu enaknya. Kalau sampean ngajak ke Dodomat suruh bikin kartu anggota di situ, sampean belanja di situ nggak akan dikasih sama Dodomat. Atau sampean mungkin pernah makan empek-empek di Gledek Lanceng sana, terus enak, terus sampean rekom sama, ayo ke sana. Sampean dikasih nggak sama empek-empek gratis? Nggak dikasih Bu, nggak dikasih. Ya, iya kan nggak ada memang. Sama di sana ada karung bebek Sinjai yang terkenal misalkan, sampean ngajak orang 10 ke Sinjai, sampean dikasih gratis nggak sama Sinjai? Teman bilang, saya nih ngajak 10 Pak, saya kasih gratis 1 ya, kayak umroh gitu. Nggak dikasih. Kalau di HNI dikasih sampean, walaupun persentasenya kecil, tapi walaupun kecil persentasenya dikasih oleh perusahaan. Kalau yang sampean ajak di HNI itu adalah 10 juta orang, Bu, ini lumayan Bu ya. 1%-nya 1M berapa? Kira-kira? Besar ya? 1%. 1% itu kecil kayaknya. Tapi kalau 1% 1 triliun, 1%-nya 30M gitu. Kalau sampean omsetnya ngajak orang itu sampai sekian M ya, berarti lumayan. Baik. Persingkat ya. Yang ketiga, setelah sampean rajin aja tadi cerita aja gitu aja. Maka belajarlah berkomitmen dalam bisnis ya, komitmen bisnis ya. Itu di nomor 3, komitmen bisnis. Jadi saya singkat nih. Di HNI itu ada komitmen bisnis itu ada 2 jalur Bu. Ya. Jalur pertama itu adalah toko. Ya. Yang kedua jalur karir atau pangkat. Kalau toko ini cocok bagi yang punya modal. Kalau modal dengkul nggak usah. Ya. Modal, ya. Misalkan di sini ada modalnya toko Stokis Halal Mart SC. Stokis Center. Itu modalnya berapa? 7,5 juta. Dapat banner, dapat X banner itu, mau dapat pelipiran itu, ya. Ibu plus produk senilai 7,5 juta, pilih sendiri. Mungkin ibu biasa pakai sabun HNI, semuanya pilih sendiri sebesar 7,5 juta. Nah, atau pilihan yang kedua Bu, 5 juta. Kalau nggak kuat di 7,5, tapi nggak dapat banner. Gitu. Entah itu tahun depan masih diberlakukan apa enggak, karena ini 5 juta ini sekarang ini promo, akhir tahun ini banyak promo. 5 juta dapat cashback 100.000 atau 200.000 gitu. Plus dapat kit pendaftaran 10. Kalau yang 7,5 itu dapat 20 kit pendaftaran. Lumayan. Ya. Ini keuntungannya berapa, Bu?
keuntungannya setiap melayani adalah 11%. Kalau SC, ya Bu ya, stokis. Dibandingkan kalau ada modal, bisa jadi ini setiap melayani orang yang punya nomor ID keuntungannya 11%. Kalau Anda ambil program toko berarti semakin banyak melayani semakin banyak bonus tokonya. Gitu. Kemudian ada di atasnya apa? DC, distributor center, itu modal 30 juta. 30 juta. Kalau yang lama 20 juta. Entah nanti tahun depan masih bisa atau enggak. Yang jelas edaran baru ini 30 juta. Berapa keuntungannya? 13%. Dari mana? Dari poin. Ini kan mitra-mitra semua pastinya harus sudah tahu ya. Misalkan MHS atau Steam Fiber. Steam Fiber kan harga Steam Fiber ST. Steam Fiber ya. Kan kodenya harganya di atas 350.000 konsumennya. Terus ada kode berapa itu? 250 garing 100. Berarti ini harga agen keanggotaan, ini poin, Bu. Poin ini apa sih? Poin itu adalah nilai yang digunakan perusahaan untuk membayar kinerja Anda. Gitu. Dan cashback yang akan diberikan, itu poin. Ya. Ini 100.000. 100 itu pasti 100.000. Kalau sampean ambil jalur toko dalam berkarir, kalau Anda SC berarti setiap melayani orang beli Steam Fiber ke sampean, berarti sampean dapat berapa? 11% dari poin. Sampean dapat 11.000. Karena poinnya Steam Fiber 100.000. 100 itu 100.000. Berarti semakin Anda itu disukai karena mungkin sampean itu senyumnya ramah kalau melayani. Iya kan begitu, Bu? Ya, jangan kau meremehkan walaupun tabassumuka fi wajhi akhik gitu. Atau wajhun apa itu? Apa? Wajah yang sumringah itu. Saya aja, Bu, beli buah, orangnya rajin, nyenget, tak beli lagi, saya males. Nyenget, lebu ditok bisa. Nyenget, Bu. Ngomong, aduh ya Allah. Makin ada boleh, saya mulai buah. Berarti sampean, Bu, di sini pelayanan, Bu. Ya. Pelayanan. Ada lagi di atasnya. Ada lagi di atasnya itu AC ya, Bu ya. Ini modalnya 50 juta. Nanti ini yang modal terakhir ini apa? Ketentuan terakhir. Insya Allah itu kalau bisa diterapkan di depan itu tahun depan mungkin sudah 60 juta. Dan syaratnya di sini harus ED pangkatnya. Kalau DC dulu sih SM. Nggak tahu sekarang ya. Kalau ini enggak pakai SC. Anda baru gabung langsung mau ambil peluang toko silahkan. Ini AC berapa ini? 16%. Ini di sini Bu Ida ini DC ya, Bu ya. Distributor center. Mbak Sofi, Ustazah Sofi ini AC suaminya. Agensi center. Saya AC. Ini Bu Holilia ini SC dia. Semoga yang lain nanti juga ikut. Bu Susi juga SC ya. Belanja di toko sendiri juga dapat ini, Bu, 11%. Nanti di total bonus itu, di bonus itu ada bonus tokis. Kalau Anda LED nanti boleh buka BC ya. Business center ini modal pertama 150 juta ya. 100 juta, enggak tahu kalau naik nanti. Tapi perputaran tiap bulannya harus 150 juta minimal. Keuntungannya 16% poin plus 3% omset. Ini Bangkalan cepat-cepatan, Bu. Bangkalan belum ada. Mungkin Ustazah Sofi atau Ustaz Soleh dulu atau antara Bu Ida yang sangat prospek menurut saya ini. Pokoknya masih baru Tat ya. Ya. Pasti pengen langsung ke BC. Bisa enggak? Oh ya nggak bisa. BC harus LED oh ya, Bu. Ya. Jangankan BC, AC harus ED. Kenapa kok dikasih syarat kayak gitu, Bu? Itu saking sayangnya perusahaan ke sampean. Sampean belanja pertama 100 juta, nggak ada pasarnya. Mau dimakan sendiri muntah nanti. Kalau sampean nggak muntah, suaminya yang muntah. Waduh deh, aceling rem kok pusing. Berarti pokoknya kalau dia Gitu. punya modal ya Tat ya.
Ya. daftar, dianjurkan yang 7,5 juta Ini dulu ya. Ini dulu sambil lalu pasarnya dibangun biar tidak ada barang ngendon, Bu. Ya. Jadi perusahaan itu memberi syarat kayak gini nih untuk kemaslahatan kita gitu. Ya. Jadi BC ini harus LED. Kalau LED kan pasarnya udah besar, Bu. Ya. Jadi remeh, Bu, 100 juta. 150. Capek, udah normal saja. Apapun yang nggak normal itu, Bu, ya. Nggak enak. Ibu bulu mata normal sama nggak normal, enakan mana? Oh, gini. Ya. Bibir normal sama nggak tebel ininya. Wah, nggak enak, kan. Yang normal-normal aja, Bu. Punya suami normal sama nggak normal. Enakan? Yang normal. Jadi bisnis juga cari yang normal-normal saja, jangan yang gimmick-gimmick gitu. Nah, ini, Bu, ya kayak BC Ampel yang masuk 10 besar itu bisa omsetnya 2 miliar, Bu. Omsetnya 2M. Padahal itu tempatnya nuntun kalau pakai motor. Nuntun ke dalam ya. Nuntun loh. Saya males kulaan ke situ waktu itu. Tapi, Bu, Masya Allah, karena pasarnya besar, Jumat tidak melayani pengiriman Hongkong dia ngirimnya. Pasarnya sudah banyak di Hongkong. Kalau 2M, Bu, ya 2M. Ya, 16% poinnya sudah anggap nggak usah dihitung. Ambillah omset 3%. Berarti sudah berapa ini keuntungannya? 60 juta, Ibu. Punya pegawai 3 jadi gaji 3 jutaan UMR. Masih sisa 51 juta, Ibu. 1 juta buat blaster, plastik gitu ya. Ongkir 5 juta, sisa 45 juta. Ibu insya Allah di dompetnya kalau 45 juta. Senyum terus sama suaminya itu. Gini terus. Aja. Nah, Ibu mau 45 juta, Pak, jamban, Pak. Langsung pikirnya lebih dol, Pak. Ngakannya Kak Aladin, nih kamu ngakan. Kak Aladin, Dek. Pembantu putu 2 dapat telok, Dek. Nih ke sampean. Monpa 2, Pak gaji 2,5, tanggal 2 lah koma sampean. Tapi kebahagiaan bukan dari sini aja, Pak ya. Banyak. Ini contoh saja. Ini jalur apa ini? Jalur tuku, Bapak Ibu. Tapi Anda jangan berkecil hati loh. Kalau sampean tidak punya modal, sampean ambil jalur karir sini. Ini gajinya juga gede, Bapak Ibu. Ya. Bahkan kalau dari sisi Anda itu tidak punya waktu banyak melayani konsumen, saya terus terang saja saya lebih banyak mengambil di jalur karir, ya. Karena saya sadar waktu saya sangat terbatas. Dan saya sadar saya banyak kewajiban, entah itu ngisi pengajian di masjid-masjid, ngisi ngajar kuliah, ya. Belum ngisi istri saya, anak-anak saya. Sampai isi sekarang sudah. Ini, Bu, waduh, waktunya ini. Teruson terus ini, habis banyak ya. Ini Ibu di sini karir ini juga jalur karir ini nanti bisa bersinergi. Kalau saya ambil dua-duanya, tapi saya lebih dominan di karir. Karena saya merasa kemampuan saya di situ insya Allah ada gitu ya. Di karir ini Bapak Ibu, diawali di situ apa? Road to Manager. Ibu baru gabung di AB kan? Ya. AB ini bedanya apa, Pak? Kalau karir sama nggak berkarir. Kalau Ibu berkarir, bisa jadi LED. LED ada sendiri royaltinya. Jadi kalau cashback itu semua mitra dapat. Tapi kalau royalti tidak semuanya dapat. Karena royalti adalah keistimewaan dari perusahaan. Ibu kalau dari LED itu, apalagi suami istri jadi LED, sama-sama jadi LED. Kalau pelatihan di hotel dikasih 1 kamar, Bu. Enak. Ya, sudah sekamar, kecuali mun atau karanto lo nyaman. Teka ada sekamar mandi tak nyaman. Nah, gitu. Itu diberi keistimewaan karena Anda sudah dianggap sebagai endorse oleh perusahaan. Anda sudah menciptakan pasar di Bangkalan ini, misalkan orang mengenal HNI dari sampean semua. Dan itu rahasia kenapa HNI tidak masuk di televisi, oh Ibu. Sponsor, nggak ada HNI di televisi, nggak ada. Kenapa? Karena royalti sponsor itu diberikan kepada mereka yang istiqomah mensosialisasikan HNI. Masuk ke mana? Perumahan, di PKK, di pengajian, di KBIH, travel. Tiap ketemu orang mesti ceritanya HNI. Tidak ceritain yang nggak jelas-jelas itu. Produktif. Cerita orang nggak punya pekerjaan. Ayo kerja sama saya. Saya begitu. Saya senang sama ini itu. Contohnya saya kalau jadi ustadz ya. Kalau ada orang curhat saya nggak bisa puasa karena kerja. Berhenti dulu Pak puasanya. Apa tidak cukup 11 bulan Anda nabung? Seharusnya begitu, seharusnya.
Nah, seharusnya gitu. Ada orang tukang sate itu gak jualan selama Ramadan, katanya, ya sudah selesai, 11 bulan saya sudah jualan. Itu bagus juga itu. DHR juga begitu, bisa jadikan solusi. Ya sudah Pak, Bapak berhenti dulu kerjaan kulinya itu karena capek dari pagi sampai ini harus jadi kuli batu. Jualan ini aja Pak, jualan ini aja sebulan ini. Ya, insya Allah juga agak sumber rezeki. Makan isya nanti iftarnya cari di masjid-masjid ya. Atau sahurnya juga bisa cari di masjid. Jangan khawatir gitu. Dan ya kita kembali ke karir, kitanya mau mandiri secara ekonomi, mandiri secara bahkan ya yang namanya di BC Ampel itu kayak dia kan perempuan Bu, ownernya Bu Aisyah itu. Ya kalau Ibu lihat orangnya kalem gitu. Kok bisa ya omsetnya sampai 2M loh. Sekarang sudah buka BC baru dekat perumahan saya. Bagus rumahnya Bu. Ya, jadi iya. Itu dia ngasih promo kalau ke saya karena saya satu pedesa ya, satu kecamatan belanja 500.000 gitu saya sudah gratis ongkir. Kalau biasanya dia kan Surabaya 2 juta kalau nggak 1,5 juta. Nah, kalau sudah sama-sama BC Bu, misalnya Bangkalan ada 2 BC. Wah, itu pelayanannya harus beda. Ya, pelayanan kalau toko itu Anda telat nginput, dia nggak suka belanja di sampan, belanja ke tempat lain. Telat nginput loh, komplain. Kok enak tuh inputnya di sana lama kan. Apalagi bawa dulu Bu, besok ditransfer. Belum besok udah ditipu. Ring, kapan transfernya? Aduh, gak enak saya di situ. Katanya 1 hari, ini setengah hari sudah di. Apalagi itulah Bu, itu toko Bu ya. Dari pelayanan itu beda Bu. Karena sama perusahaan dikasih lebih dia, BC. Anda jadi stokis, kalau Anda lengkap barangnya Bu. Itu orang seneng gitu. Itu enak di belanja sana loh, semuanya ada. Nah, kalau belanja ke Ibu cuman sedia MHS 2 di rumahnya. Udah apa? Gak ada. Ya gak ada di toko Ibu, gak ada. Gitu. Itu berarti orang kecewa, Bu. Misalkan ya, orang kalau masuk di resep kan ada hewani, nabati, ada madu. Ya minimal ini 3 warna ini. Kalau sampai MHS saja orang MHS-nya dapat, satunya nggak dapat, rugi entar dek kasepole. Ada orang udah males ke sana ngabisin bensin, mending ke sana tuh lengkap dia. Jadi makanya toko itu minimal 2,5 juta kalau SC stoknya. Kalau AC ini minimal 15 juta terkunci HICS. Ya, nggak bisa dipakai. Baik, kita masuk ke karir ya, percepat ya. Karir Bapak Ibu, ini dimulai kalau Anda daftar pertama itu AB. AB itu cashback-nya 10%. Berarti kalau beli steam fiber tadi poinnya kalau Ibu AB di sini berarti Ibu dapat 10.000 cashback-nya. Tapi kalau Ibu jadi manajer di sini karirnya naik jadi manajer. Oh saya males Pak jadi AB Pak, saya mau jadi manajer saja. Nah, tulis di sini ya. Ini kalau AB berapa tadi? Cashback. Cashback itu sudah belanja ada poinnya jadi duit. Duitnya ditransfer ke rekening. Ya. Itu 10% Bu. Kalau Ibu nanti naik jadi manajer ini sudah naik lagi perusahaan menghargai 20%. Nah, berarti kalau Ibu steam fiber belanja jadi pangkatnya Ibu manajer, berarti Ibu dapat berapa cashbacknya? 20.000 gitu. Kemudian Ibu ini, wah, kalau Ibu gak ngerekrut, maksimal manajer. Gitu ya. Kenapa? Karena manajer ini bisa diraih dengan akumulasi 3.000 poin. Baik secara grup atau pribadi. Jadi kalau Ibu gak ngerekrut orang, belanja terus, belanja. Lama-lama jadi manajer juga. Tergantung Ibu mau berapa tahun, seumur hidup ini, gak dibatasi Bu. Seumur hidup. Misalkan Ibu tiap hari belanja ini berapa poinnya? 3,5. Sebulan satu. Ibu usia pensiun 60 baru jadi manajer dong. Kenapa? Sebulan 3,5 poinnya. Nanti 3.000 dibagi 3,5. Ketemu berapa bulan itu? Berapa tahun? Lailatul Qadar kalah kayaknya itu. Nah, itu kiamat kurang berapa hari gitu baru jadi manajer ya. Nah, tapi kalau Ibu itu ya make ya jualan, ya make ya jualan. Bisa jadi loh Bu, 2 bulan sudah manajer. Saya dulu seingat saya sebulan saya jadi manajer. Kalau nggak sebulan setengahan gitu. Ya. Ini Pak Andika sekarang sudah berapa Pak? Poinnya 111 secara poin grup. Kalau pribadinya 100 karena baru gabung ini.
Nah, tinggal dicek di mana ini? Di AVO, dicek di AVO. PV, ada PV-nya itu. Kalau PV Ibu 2.500 berarti menuju. Kayak tadi ya, PV-nya Pak Andika 111. Nah, tapi kalau poin pribadinya 101. Nah, karena kemarin ada dia itu belanja 10 poin. Ini udah ya? Tambah yang baru nanti. Ya. Jadi Ibu itu di HNI, rekrutmen tidak berpengaruh kalau dia tidak aktif belanja. Edukasi, Anda rekrut banyak-banyak terus dibiarin, ya keleleran Bapak Ibu. Anda justru, makanya kata pemerintah itu, ini bukan masalah apa Pak. Saya kan kadang sensi kalau, kok apa ya, eksklusif banget gitu loh. Orang lain nggak boleh masuk gini. Bukan begitu. Versi dia apa? Siapa yang merekrut itu punya amanah untuk mensukseskan kalau dia mau sukses. Saya nggak mau lah ngambil amanahnya orang gitu. Ini amanah sendiri aja udah gak ketulungan gitu. Ngapain saya ngambil amanahnya orang, saya bina juga gitu. Sebisa mungkin setiap orang punya amanahnya gitu loh Bu. Anda merekrut, minimal Anda harus ajarin dia 6 langkah yang saya ajarkan ini gitu. Jadi seperti Anda itu ngajarin anak sholatnya nanti anaknya ngajarin anaknya lagi, itu begitu seharusnya gitu loh. Ini belajar dari ketok tular tadi ya. Jangan sama ngerekrut terus ketorot, nggak akan belanja Bu. Orang kalau nggak teredukasi nggak akan bergerak. Ya. Orang itu rata-rata Bu tidak memperhatikan kesehatannya, dan dia memperhatikan kesehatannya itu setelah dia sakit. Biasanya begitu. Nah produk kita rata-rata di kesehatan, ya kan? Nah, orang tuh lebih memperhatikan mana yang enak di mulut, walaupun di perut tidak enak, gitu-gitu. Pedus mencret, kok boleh gitu. Ya. Tapi enggak, maka perlu. Makanya nanti kalau kita belajar lagi, niatkan syiar di sini, niatkan dakwah di sini, mengajak orang menuju hidup yang lebih baik. Udah, saya mau naik pangkat Pak, saya nggak mau lah beli stamp paper tuh hanya 20.000, pengennya lebih. Ya sudah, berikan yang terbaik, yaitu naikkan Bu. Ini SM. Kalau SM ini di sini ya, SM ini sudah harus ada rekrutmen ini. Kenapa? Karena SM syaratnya harus punya binaan 3 yang posisinya jadi manajer. Berarti Ibu harus rekrut, ya kan? Rekrut dan dibina, usahakan dia istiqomah, walaupun tidak nekuni bisnis, yang penting dia belanja, gitu. Gimana Pak mau lihat ininya? Lihat di genealogi AVO lagi, kembali ke AVO lagi. AVO dilihat. Oh saya sudah ngerekrut 1.000 orang, Masya Allah, gak ada yang belanja sama sekali. Gitu. Mungkin sampean, makanya hindari menggratiskan orang dalam merekrut. Sakit hatinya di sini Bu. Sakit rasanya kalau sudah ngerekrut, sampean kasih gratis, gak pernah belanja. Karena sampean rekrutnya dia itu gak lillah. Nah, coba kalau lillah, dalam artian suruh bayar. Kalau dia bayar, gak belanja pun, gak ada masalah. Nasib dia ditentukan dia sendiri. Sampean nggak dirugikan di situ. Tapi kalau sampean yang bayari, terus dia nggak belanja, atau malah nyaci maki lagi, apa nggak enak itu ini, aduh sakitnya sampean, nah, lebih lagi ya. Maka edukasinya dari leader kita adalah jangan menggratiskan orang menjadi agen, biar nggak tegang sambil lalu Pak. Ya, kalau ilmunya masuk minimal juga bareng sama kuenya yang masuk. Nah, gitu ya, manajer. Berapa ini Bu? 23%. Wajar toh perusahaan menghargai Anda ketika cashbacknya 23%. Kenapa? Anda sudah mempromosikan HNI ke 3 orang. Dan 3 orang ini sudah memakai selama itu sampai 3.000 poin PV ya. 3.000 poin PV. Berarti kan Anda sudah memasarkan ini. Kalau dia bayar Asyap itu berapa juta dia? Asyap gitu kan. Berapa ratus juta dia? Mama Dede aja minum ini 6 juta. Iya loh Bu. Kalau sampean mungkin nggak dibayar, nggak terkenal ya. Kalau yang sudah terkenal, punya nama, punya followers, saya millennial influencer ya namanya ya. Dia mau ngomong apa, jadi endorse, dibayar. Itu enaknya jadi orang terkenal. Tapi nggak enaknya sampean nggak merasa tenang mungkin ya, karena kita nggak pernah terkenal banget ya. Ya, sudah Bu, nggak apa-apa. Yang penting terkenal di sisi Allah ya. Anda mau naik pangkat lagi? Oke, di sini mau lebih banyak ininya, rekrut lagi, jadi EM, Executive Manager.
Nah, nih, gimana? Tambah lagi 3. Ini bina, mungkin dia awalnya masih AB. Ayo. Diedukasi, pasta giginya diganti, ini diganti semua kesehariannya. Akhirnya dia jadi manajer juga. Jadi manajer, di sini juga jadi manajer. Maka 6 manajer ibu jadi eksekutif manajer. Ibu belanja, dapatnya berapa di sini? 26% dari perusahaan lo ya, bukan dari bawah. Ini syari'nya di situ. Mau naik lagi, mau jadi direktur di sini. Direktur, mau jadi direktur. Berarti yang sudah ada tadi, 6M tadi Bu, yang sudah ada nih. Ini kan ada M. Ya. Ada M. Ini dibina bagaimana dia itu bisa merekrut. Kalau enggak, misalkan ini suami ibu udah direkrut, enggak aktif, ya enggak apa-apa lah. Ibu rekrut lagi, taruh aja di generasi kedua sini. Kasih 3, besok kasih 3, atau fokus kedua dulu ini. Sampai dia nanti jadi apa? SM. Karena SM tadi syaratnya apa? Harus 3 manajer di bawahnya kan? Nah, misalkan ibu ini, ibu rekrut, taruh sini kan? Taruh di bawahnya dia, walaupun dia itu nggak aktif, hanya konsumsi saja, nggak apa-apa. Ibu cari juga yang nggak gitu, taruh di bawahnya. Kalau dia jadi M, dia kan SM. Taruh lagi, proses, nanti dia jadi M, jadi SM lagi. Maka kalau SM-nya jadi 2, namanya jadi direktur. Kalau SM-nya nambah lagi jadi 4, Anda jadi senior direktur. Kalau SD tadi, kalau direktur tadi berapa? 29%. Kalau SD Bu, bukan sekolah dasar nih, senior direktur ya. SD ini jadinya 32%. Kalau nanti puncak di sini ED ini jadinya 35%. Gitu ya Bu ya. Udah paham ini? Udah paham enggak apa-apa sih, nanti istikharah lagi. Intinya begitu. Kalau berkarir itu gimana komitmen bisnis apa? Pakai secukupnya 200 poin. Hijrahkan produk-produk yang Anda pakai ya. Apa saja dari pasta gigi. Ya. Ingat-ingat itu yang nyanyiannya itu. Bangun tidurku terus mandi. Mandi pakai apa? Pasta gigi HNI. Sabunnya pakai sabun HNI. Sampo-nya pakai sabun HNI. Berapa poin itu? Ya. Bangun tidurku terus mandi itu. Habis itu apa? Tidak lupa gosok gigi pakai ini. Ya, terus apa lagi Bu? Setelah mandi ku bantu istri gitu. Nyuci bagian bos. Kalau nggak punya pembantu Pak, nyuci sendiri sampean. Nah, kalau punya pembantu, gitu toh ya. Udah, habis itu habis nyuci capek ngopi biar sehat, kopinya kopi HNI lagi. Berapa poin sudah? Habis itu Bu, berangkat ke kantor yang punya kantor. Kalau kantornya pakai HNI, cukup di rumah kantornya atau ke rumah-rumah mitra kantornya. Sudah, itu saja Pak. Kalau diistirahkan, produk harian, kopi, apalagi sabun-sabun itu. Oh, kecap itu bisa pakai sari kurma kecapnya. Kecap sehat. Itu apa lagi Bu? Tehnya bisa pakai Janati itu. Oh, anak-anak daripada dia dikasih gula, ya kasih sari kurma. Daripada ngetehnya pakai nggak jelas teh yang ada pewarnanya itu, ya pakai teh yang jelas. Itu Janati itu di HNI itu pakai bukan pewarna itunya ya. Itu kalau yang Janati Gold itu daun-daunan, daun zaitun, daun ini Masya Allah itu ada daun bidara, cocok yang sering kejinan kasih itu ya, ada daun bidaranya itu. Terus iya sering kesurupan kasih Janati Gold itu sambil diruqyah dikit-dikit itu. Kalau hot itu ada kedawung, ibu yang suka kembung Janatinya Janati hot. Oh, apalagi dicampur sebagai kopi 7 elemen. Nanti diajarin Bu Ida nih. Insya Allah kalau ibu sebulan minum segini, terhindar dari COVID insya Allah. Segini loh minum. Luar biasa ya. Kalau itu pasti tapi. Allah. Udah Bu, itu cara komitmen bisnis. Sekarang bagaimana dong memulai rekrut-rekrut, ajak-ajak gitu. Ibu mulai saja dari membuat daftar nama. Itu langkah keempat ya. Membuat daftar nama dan menyusun jaringan. Tadi itu loh. Ibu dari sini kalau perlu nanti habis dari sini langsung bikin rancangan ED. Untuk ke ED kan tadi butuh apa? 6.
6 yang direkrut. Habis itu dari 6 itu bawahnya ada 3 ya. Berarti di sini ada 6, bawahnya 3. Berapa tuh? Dijumlah sendiri. 6 kali 3. Nah, tulis Bu. Dari mana Bu? Ibu kalau ingin daftar nama dari mana? HP-nya itu. Kontak tuh kan banyak. Ketemu dulu yang paling sering miss call suaminya. Tulis di sini suaminya. Jangan sampai istrinya belum ditawarin sama orang lain. Nah, sampai dulu mertua saya daftar ke jaringannya Bu Aisyah loh. Jadi stokis lagi. Allah, itu mertua saya. Padahal sudah sering saya cerita. Karena beliau nggak tahu. Jadi stokis di jaringannya Bu Aisyah. Aneh Jadi mulai dari yang terdekat. Ibarat obat nyamuk itu. Kalau mau pinjem dakwahnya Nabi itu. Ibda biman ta'ul. Siapa yang ada di sebagainya. Dakwah itu juga paling berat. Melalui apa? Dakwah kepada orang terdekat. Ya. Misalkan dakwahkan ke suaminya, Mas ngopi ini Mas, apa deh, cobaan, yang gitu ya. Berat Bu. Dakwah ke orang lain tuh, nasihatin istrinya orang nggak akan pernah jawab. Kalau nasihat istri sendiri bisa dijawab. Entah karena aib kita dia sudah tahu, gitu kan? Entah karena dia kurang dikasih belanjaan banyak, gitu Pak. Gitu. Ayo bojong, Allah bojong pesennya keluhan. Itu Pak. Ibda biman ta'ul. Lalu kayak Nabi dulu dakwahnya mulai siapa? Istrinya dulu, orang-orang yang sampai soulmate-nya tuh Bu dulu, soulmate-nya. Kalau saya dulu memang saya tata di sini nih saudara saya, istri saya. Walaupun saudara saya waktu itu enggak ada minat bisnis, Bu. Alhamdulillah sekarang ketika ternyata dia jadi SM dengan sendirinya, termasuk Mbak Sofi ini dulu dia enggak ada minat bisnis ini, kakak ipar saya ini. Saya taruh saja. Lalu dia jadi SM, baru emas saya bisnis. Sekarang sudah jadi ED beliau ini. Boleh Kak gitu, ditata Pak. Makanya dulu Pak Andika sudah dapat 5, Pak istrinya daftarin. Nah, kalau istrinya nggak sempat bisnis, ya bapak yang bisnis ya Pak, taruh dibantu. Nanti kalau sudah bagus, sudah teredukasi, apa-apa, jalan bersinergi kayak. Saya kadang saya presentasi dulu kalau KBIH ya saya presentasi, istri saya yang jaga stand. Saya yang presentasi di depan. Tapi saya nggak jualan di depan, itu cuma cerita aja. Ayo Bapak Ibu, ini madu, ini ada di Al-Quran, gini. Udah, saya nggak nawarin. Yang mau ada di belakang tuh, yang di belakang tuh, sana. Nah, itu enak ya. Saya yang cerita, yang layani istri saya. Keuntungannya saya yang paling banyak. Kenapa? Mau saya yang cerita di depan. Saya yang bawa mobil, bensin saya, yang begitu. Udah. Kemudian apa Bu? Itu buat daftar namanya. Road to ED 30% tadi. Road to ED maksudnya apa itu? Ya itu dibikin. Nanti dibikin ya. Set. Bikin 6. Kalau perlu sekarang langsung tulis tuh apa yang ada, siapa yang paling dekat yang bisa diajak, yang sevisi misi. Biasanya kalau diajak ibu enggak pernah nolak gitu. Mungkin teman SD-nya dulu. Mungkin teman rasan-rasannya, dari rasan-rasan. Ayolah rasan-rasan dia oleh koncerin deh gitu. Mungkin pasti pasangannya ya. Tapi pasangan ada yang mendukung, ada yang tidak. Ini gitu kan. Dan biasanya itu tantangan terberat itu. Kemudian juga orang tuanya. Semuanya pokoknya ya. Semuanya diajak. Insyaallah begitu. Setelah ditata begini Bu, dibina ya, kayak tadi. Ya. Yang kelima, komitmen istiqomah hadir di home sharing pembinaan dan di setiap pertemuan. Ini yang berat. Mau sukses tapi nggak nambah ilmu. Gimana? Saya dulu ikut pembinaan itu sampai bayar-bayar Bu, ikut yang di hotel pernah 2 hari, pernah ikut sekeluarga saya 3 hari 2 malam ke puncak Bogor, tak ajak semua, pembantu saya tak ajak, istri saya berangkatnya naik pesawat, pulangnya naik kereta, berapa juta saya habis. Kenapa Bapak Ibu? Bisnis itu butuh modal termahal adalah ilmu, skill, soft skill. Sampai sekolah itu berapa juta bayar anak-anak, ya di Surabaya sekolah-sekolah yang favorit. Masuknya tuh 20 juta itu SD. Gitu. Tiap bulannya berapa? Yang ngecek-ngecek gratis ya. Yang ngecek-ngecek. Nah, maka perlu di HNI kalau Anda nggak kuat bayar itu, tempel saja leadernya, tempel saja yang ngajak Anda, yang bisa membimbing Anda, itu loh. Ikuti apa yang dia kasih tahu. Tuh ini ya. Nah, jadi HS pembinaan itu penting, ngeces, semangat. Kalau Anda sudah action nggak sukses, datang ke mentornya. Kenapa ya?
Saya kok gini nggak laku-laku ya? Oh mungkin salah gini-gini, nanti dicek. Nah kalau sama nggak punya action, gimana kita mau ngasih koreksian gitu? Kalau Anda sudah punya action, saya nawarin kok nggak laku-laku, gimana cara penawarannya? Oh salah itu, begini caranya. Nah, gimana caranya presentasi? Kita ajarkan, insya Allah begitu. Yang keenam adalah komitmen menjadi pembelajar cepat dan berani mencoba. Nah, ini contoh binaan saya Mas Muiz itu. Dulu dampingi saya terus tuh. Sekarang dia sudah banter tuh Bu. Udah 16.000 poinnya. Sudah sampai gaji 3 jutaan lah gitu per bulan. Dia memang pembelajar cepat saya lihat. Tidak cukup ngambil dari saya, tapi dia ngambil setiap leader dari luar jaringan datang Surabaya, Ustaz Bagus Hernowo dia hadir. Ada leader dari mana, ada pembinaan, dia hadir. Bahkan grup WA-nya nggak hanya di grup jaringan saya saja, tapi dia juga ikut ke grup WA ke grup leader lain gitu. Tobat dengan mati surinya. Iya, dulu pernah mati suri juga. Nah, itu begitu Bu, ya harus belajar. Jadi Bapak Ibu, belajar itu dalam urusan dagang juga perlu belajar loh. Ada sahabat Nabi itu saking diberkahi dalam perdagangannya, ya bawa kambing disuruh jualin tuh, padahal sama Nabi. Dijualin, plus masih bisa bawa kambing lagi, plus duitnya tadi kembali lagi. Luar biasa ya. Berarti dia saking cerdasnya berdagang. Siapa lagi? Sahabat Abdurrahman bin Auf dari Makkah miskin karena ditinggal, karena kan dia disekap ya, nggak boleh keluar. Boleh keluar, pokoknya hartanya nggak dibawa. Plus istrinya disuruh milih, sampean mau ikut Abdurrahman bin Auf ke Makkah, ke Madinah, tapi miskin, atau di sini nanti hartanya yang ditinggalkan dikasihkan ke sampean. Ya, kira-kira ibu pilih mana tuh kalau kayak gitu? Nah, itu istrinya Abdurrahman bin Auf Bu, waktu itu yang di Mekah pilih nggak ikut. Abdurrahman bin Auf itu Bu langsung ke Madinah. Ke Madinah dia dipersaudarakan oleh Rasul dengan Sa'ad bin Rabi, dan Sa'ad bin Rabi itu orang yang kaya di Madinah. Kemudian dia mengatakan, saya tahu kalau anda itu orang kaya. Kalau anda mau menjadi orang kaya lagi, ambil separuh dari harta kekayaan saya. Padahal itu Sa'ad bin Rabi kaya banget. Kemudian dia katakan, lalu sampean cek, saya punya istri ini lebih dari satu, cek yang sampean suka mana, saya cerai untuk sampean. Keren banget gak persaudaraannya? Ini kalau nggak keren itu dicariin yang wis kena diabetes, wis loro-loroan. Weh, PN rawatan. Aku tak gelek mana sing crash. Gitu Bu. Ini sahabat kalau mencintai itu seiman itu melebihi dari itu. Sampai-sampai khawatir pada ini yang dipersaudarakan ini saling mewaris loh. Sampai ada turun ayat-ayat mewaris yang menasah itu ya. Menasah bahwasannya yang dipersaudarakan Nabi itu tidak saling mewarisi. Beliau itu langsung ditawari gitu, kalau Wandika nerima gak Pak? Oh iya sekelangkong kan begitu ya. Karena ini orang kaya, mentalnya kaya Bu, katanya barakallahu fi ahlik, semoga Allah berkahi, kasih jazakumullah khairan Bu. Nah, hari ini cukup tunjukkan saya di mana pasar, katanya Sa'ad bin Rabi. Oh ya pasar situ di Bayuni Koinu kok. Dia langsung mengobservasi. Beliau itu jualan cangkul karena melihat Madinah adalah petani banyaknya. Cangkul Bu. Sebulan dia sudah punya toko cangkul. Abdurrahman bin Auf. Keren ya. Begitu. Awalnya itu yang datang kayak modelnya Pak Andika tuh datang. Ini berapa jualnya? Ayo saya jualin aja gitu ya. Saya jualin. Nanti ini berapa untungannya di sharing. Itu luar biasa. Saya membina mahasiswa saya, bidik misi yang nggak punya modal semangat itu ya kayak gitu. Kayak gaya Abdurrahman bin Auf. Bawa barang, setor. Tapi harus sama mana? Yang repot itu, bawangnya dibawa, duitnya nggak setor, barangnya habis. Aduh, pusing. Kalau 10 punya binaan gitu semua, kita juga yang pening, Ibu. Tapi kalau sama amanah, kayak Nabi itu kalau bawa barang dagangan, semua pengen dibawa Nabi. Kenapa? Amanah Bu. Fatonah, cerdas. Anda juga nanti harus belajar itu ya. Pembelajaran cepat itu harus juga action, berani coba. Kalau belajar itu ya ilmunya sudah mentok tapi nggak pernah nyoba, apa gunanya gitu. Makanya orang sukses ada 2 katanya. Kesempatan ada, kemudian kemampuan ada. Ya. Anda belajar gini, home sharing kayak gini. Saya dulu ya, saya merasa betul. Saya tuh mau masuk ke pesantren untuk memasarkan HNI ini. Nggak bisa masuk.
kemental terus. Karena mindset saya, kalau saya masuk pesantren, saya harus rekrut kiainya, lalu nanti mereka yang daftar saya taruh di bawah kiainya, gitu. Biar menjadi jaringan khusus untuk kiai. Biar saya nggak mendolimi kiai, maksud saya gitu. Tapi setelah saya ikut pelatihan bisnis yang di Alana Hotel itu 2 hari, saya kan disampaikan itu. Saya nanya itu langsung, nanya. Waktu itu yang jawab Pak Wisnu. Katanya, kiai itu sudah mikirin santri udah pusing, jangan diajak mikirin jaringan gitu. Pemasaran sudah, sampean cukup soal begini. Kiai, saya ingin sosialisasi syariat ala Rasul gitu. Intinya biar doanya santri terijabah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Udah gitu toh. Ya. Enggak harus kiainya, santrinya itu yang digarap. Akhirnya saya pakai itu, Bu. Saya sowan ke Gresik. Ya, alhamdulillah langsung kiai responnya bagus, panggilkan sekretarisnya. Ini langsung saya disuruh presentasi 2 tempat sekaligus. Di pengurus-pengurusnya perempuan sama itu jutaan kita bisa jual, Masya Allah. Ya. Itu, Bu, tapi ya harus pengertian sampean. Sudah dikasih pasar santrinya, kiainya dibiarin. Ya, kalau kita udah dikasih pasar ya itu ya kita ngasih hadiah lah, berupa herbalnya, berbagi keuntungan ya. Begitu insya Allah. Sama Bu Ida dulu kemana, Bu ya? Sepolo ya, Bu ya? Ke Ketapang dulu. Juga Gresik saya dulu sama istri sama Pak Effendi. Oh, itu KBIH, Masya Allah. Sekali presentasi 3 juta lebih itu terjualnya, luar biasa. Coba mau rutin kayak gitu. Saya pikir, iya coba ini tiap hari gini ya. Puluhan juta kayaknya. Lah kita itu santai-santai aja. Ya weekend baru kerja. Ya gitulah. Maka katanya Pak Broto itu, bagaimana Anda melihat HNI perusahaan itu seperti apa, begitulah yang akan diberikan HNI kepada Anda. Gitu. Anda melihat suatu perusahaan yang besar, maka Anda akan diberikan yang besar. Kalau Anda meremehkan, ya remeh, dapatnya cek gitu. Ini top. Saya kira itu ya. Maka nanti kalau Anda lakukan 6 langkah ini ya, di situ ada keterangan get, keep, grow for success. Kalau sudah dilakukan 6 langkah ini, AVO-nya dipelajari, gesit PJA-nya dilakukan, komitmen bisnisnya dikuatkan, daftar namanya ditulis, lalu dikunjungi satu-satu, Bu. Satu-satu kunjungin, ya. Ini Bu Ida ini dulu nggak mau ini, lama baru dikunjungin ke rumahnya baru mau dia. Spesial dia itu. Diizinkan ke suaminya. Pak, boleh nggak Pak? Boleh kan namanya. Nggak ada alasan lagi dia nolak. Ya. Itu tadi komitmen istiqomah. Nah, HS itu istiqomah, Bu. Istiqomah itu memang khairum min alfi karamah. Istiqomah yang penting. Jangan berhenti sebelum sampai pada puncak. Ya. Anda kalau berhenti sebelum waktunya rugi. Mentor saya berhenti. Saya ngajak mentor langsung saya itu murid saya. Sampai sekarang dia senior manager, tapi saya sudah nyalip eksekutif director. Kenapa? Dia berhenti buka bergerak. Saya bergerak walaupun pelan, bergerak. Ya bonusnya bergerak pelan gitu ya. Jadi dari puluhan ke ratusan ke jutaan. Ya semoga jadi jutaan jadi ratusan kan gitu ya, ratusan juta maksudnya, jangan ratusan ribu. Ya. Memang ada gaji ratusan juta dia ini, ada Bu. Puluhan juta ada. Nah, real itu terjadi ya. Tidak gimmick, tidak bohong. Get berarti apa tadi? Rekrut dari gesit tadi. Kemudian keep, jaga. Jaganya dengan apa? Diajarin, Bu. HS, home sharing seperti ini, diajarin. Ya, mungkin capek ngajarinnya. Datang 2, ya ajarin 2. Ajarin datang 1, ajarin 1. Saya tahu Pak Broto itu ya, dia dari Bekasi, ketika tahu dia ke Surabaya, saya minta waktu. Ayo Pak, kapan home sharing pembinaan di rumah saya? Yang datang 3, 4, 2. Kalau nggak salah 4 ya. Itu tetap semangat ngajarnya, bukan 4. Haya, bukan itu. Padahal gajinya berapa? 60 juta. Pada saat itu terakhir datang ke rumah saya sudah gajinya sebulan 90 juta. Tetap semangat walaupun yang hadir 3. Kenapa? Dia mungkin sudah memaknai bahwasannya dia ini adalah amanah dia untuk mengajarkan. Karena dia sudah dibayar mahal oleh perusahaan. Kata pemerintah tadi loh, ini bukan saya nggak mau mengajarkan orang lain Pak, tapi ini amanah. Anda sudah ngajak orang lain ke HNI, harus ajarkan dia. Sampai sendiri dia, saya dia nggak mau gitu. Yang penting kita sudah kasih peluang. Saya kalau kadang Bu, ngundang HS, kadang yang datang, ya sudah saya belajar sendiri. Ada yang datang, ya kita ajari. Kadang yang datang, ya nggak apa-apa. Walaupun yang datang kucing misalnya, ya biarin. Gitu. Tapi Anda sudah, amanah Anda sudah Anda tunaikan. Kalau Anda amanah ditunaikan, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Insya Allah itu ya.
Itu saya kira cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan 6 langkah ini, dengan cara kerja yang benar tadi. Kalau cara kerja nggak benar apa? Belum saya diedit sudah kok samping terus ya. Ya itu jangan. Ada juga misalnya cara kerja nggak benar apa? Dia makainya banyak-banyak, 1000 poin, 1000 poin. Allah, capek nanti lama-lama futur katanya. Sudah 200 poin. Kalau nanti sudah direktur, bolehlah 600 poin. Pilihannya 200 poin atau 600 poin. Kenapa? Karena 200 poin itu kalau ente istiqomah, bulan ketiga dapat royalti, namanya royalti totalitas belanja. Kalau zaman kumat-kumatan belanjanya, bulan ini 350 poin. Bulan depan pensiun, gak belanja. Bulan depan lagi pensiun. Bulan depan lagi 400 poin. Gak dapat royalti. Cara kerjanya kurang benar gitu. Tapi kalau tadi 200 diatur di awal. Makanya kata saya, kalau Pak Andika gak punya modal banyak, di awal bulan langsung istilahnya kulaan 200 poin apa yang biasa dipakai dan itu dijual. Kalau masih ternyata terjual semua, bolehlah lebih. Pokoknya targetnya itu. Gak wajib loh ya. Hanya bagi mereka yang mau sukses dan mendapatkan dan mengambil peluang bisnis. Kalau enggak Pak, saya nggak mau bisnis, saya sudah kaya, gini-gini. Oh ya sudah, pakai saja nggak apa-apa. Gitu. Gak ada paksaan nih itu ya Bu ya. Ada peluangnya, ada peluang sehat. Ada orang yang gabung hanya untuk sehat saja. Ada yang gabung biar dapat diskon saja. Ada yang gabung memang ingin menekuni bisnisnya, nggak apa-apa, bagus. Ada yang gabung itu karena ingin belajar Tibun Nabawinya, ya, yang ini nih, yang smartnya, boleh. Ada ujiannya juga. Ada yang gabung ingin apa? Dapat komunitas produk halal, boleh, silakan. Insyaallah begitu. Cukup ini dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di sesi berikutnya setelah saya tutup di tahun pertama. Semoga sukses selalu ya. Kalau saya bilang HNI, jawabannya Pak, sukses, sukses, sukses. HNI, sukses, sukses, sukses. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.